Siapa di sini yang sering berpikiran, Bitcoin kan udah mahal? Kalau mau beli sekarang masih bisa nggak sih? Atau mungkin bertanya-tanya, kapan sih waktu yang tepat untuk beli Bitcoin? Soalnya sering banget setelah beli Bitcoin, kok harganya malah turun. Kalau kalian pernah ngalamin kayak gitu, yuk tos dulu. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Soalnya dulu gue juga kayak gitu. Tapi setelah gue tahu yang namanya data on-chain, gue jadi bisa melihat kapan waktu dan kesempatan yang tepat untuk membeli dan juga menjual Bitcoin. Tapi sayangnya belum banyak nih yang paham apa sih sebenarnya data on-chain itu dan gimana sih cara bacanya. Yuk simak video ini sampai selesai karena gue bakal jelasin gimana cara kita bisa menggunakan data on-chain untuk melihat kapan waktu yang tepat untuk membeli Bitcoin. Tapi sebelum gue mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan juga pasang bel notifikasi di YouTube Koinvestasi. Udah pada familiar dengan istilah data on-chain? Kalau belum nggak apa-apa, gue bakal jelasin dari awal. Jadi, secara simpel, data on-chain adalah data yang diambil dari keseluruhan transaksi yang terjadi dalam suatu jaringan blockchain. Data on-chain itu berbeda-beda. Biasanya, masing-masing kripto yang punya blockchain-nya sendiri berarti punya data on-chain-nya sendiri. Contohnya, data on-chain Bitcoin akan berbeda dengan data on-chain Ethereum. Dan kedua data ini bisa menunjukkan pergerakan yang berbeda-beda. Data on-chain mewakili seluruh hal yang terjadi di blockchain, mulai dari pergerakan semua exchange terhadap koin tersebut, apa yang dilakukan oleh miner atau penambang, hingga apa yang lagi dilakukan oleh whales alias cukong. Karena itulah, data on-chain merupakan salah satu data yang paling bagus untuk digunakan dalam analisa pergerakan harga sebuah koin. Terus dari mana sih kita bisa melihat data on-chain ini? Data on-chain biasanya diolah dan diterbitkan oleh perusahaan riset di bidang kripto seperti Glassnode, Coinmetrics, CryptoQuant, The Block, dan masih banyak lagi. Mereka itu merekam pergerakan koin di sebuah blockchain dan mengolahnya supaya lebih mudah dipahami. Dalam video ini, gue bakal kasih tahu ke kalian 3 data on-chain yang bisa digunakan untuk memperkuat analisa pergerakan harga kalian, yaitu pergerakan Bitcoin di bursa spot, data pergerakan miner, serta pergerakan Bitcoin dari sisi kontrak derivatif seperti futures dan options-nya. Data yang pertama adalah data on-chain exchange terhadap pergerakan Bitcoin itu sendiri atau Bitcoin di pasar spot. Exchange atau bursa dapat memberikan tanda pergerakan whales atau investor besar karena biasanya selalu terekam jika ada pergerakan yang besar. Pergerakan tersebut bisa dilihat di situs seperti Glassnode atau melalui Twitter seperti Whale Alert. Ada 2 tanda untuk melakukan pembelian yang baik saat melihat data on-chain bursa yang mencerminkan pergerakan whales. Yang pertama itu adalah outflow Bitcoin atau jumlah Bitcoin yang keluar dari exchange menuju ke wallet pribadi. Wallet pribadi yang nggak terkoneksi langsung ke exchange itu akan mempersulit investor untuk menjual. Jadi, kalau misalkan ada outflow Bitcoin, biasanya itu menandakan bahwa investor ingin investasi jangka panjang dan juga dalam jumlah besar dan tidak ada niat untuk menjual dalam waktu dekat. Kondisi ini biasanya dijadikan sebagai pertanda positif karena saat tekanan jual berkurang, umumnya investor retail tuh biasanya akan mulai membeli dan mendorong harga Bitcoin menjadi naik. Tapi jangan langsung beli dulu. Sebelum kalian membeli, bisa dibandingin dulu nih dengan inflow Bitcoin-nya atau jumlah Bitcoin yang masuk dari wallet pribadi ke exchange tersebut. Lihat angkanya lebih besar yang mana. Kalau angka outflow lebih besar daripada inflow Bitcoin, bisa dijadikan tanda untuk kamu siap-siap membeli kalau misalkan mau take profit jangka pendek. Tapi kalau kalian niat membeli Bitcoin-nya untuk investasi jangka panjang, perhatiin angka inflow-nya. Karena kondisi inflow yang besar itu biasanya menandakan harga akan turun akibat para whales yang mau menjual Bitcoin-nya. Data yang kedua adalah data inflow USDT atau USDC. Saat USDT atau USDC masuk dari wallet pribadi ke exchange, itu berarti ada potensi investor tersebut akan menggunakan stablecoin-nya untuk mulai membeli Bitcoin. Soalnya, kegunaan paling umum dari USDT atau stablecoin di exchange adalah untuk melakukan pembelian Bitcoin dan kripto lainnya. Jadi, saat kalian melihat jumlah stablecoin USDT atau USDC masuk ke exchange secara signifikan, kemungkinan besar itu bisa jadi pertanda bahwa whales akan mulai membeli. Nah, kalian bisa tuh ikutin pergerakan whales kayak gitu, sehingga saat mereka beli, kalian juga bisa ikutan beli.
Perlu diingat lagi kalau ini tuh perlu disandingkan dengan analisis lain seperti news dan juga technicals-nya kalau kalian ingin dapat harga yang terbaik. Tapi data on-chain yang tadi gue sebutin itu bisa dijadikan salah satu konfirmasi yang baik untuk melihat pergerakan whales di bursa atau exchange. Yang selanjutnya adalah data miner atau data dari penambang Bitcoin atau koin yang lagi dianalisis. Terdapat 3 data umum dalam analisis pergerakan miners, yaitu hash rate, mining difficulty, dan juga miners inflow dan outflow. Ketiga data ini bisa kita lihat di situs perusahaan riset kripto seperti Glassnode. Yang pertama adalah hash rate. Hash rate mencerminkan kecepatan validasi transaksi pada jaringan blockchain. Biasanya nih, hash rate dan harga memiliki hubungan yang positif, di mana kalau misalkan hash rate-nya naik, berarti harga juga akan naik. Soalnya, kalau hash rate naik, biasanya itu jaringan kan lancar. Kalau jaringan lancar, berarti transaksinya juga lancar. Otomatis banyak transaksi yang terjadi. Dan biasanya transaksi pembelian itu lebih banyak, jadi bisa mendorong harganya untuk naik. Hash rate ini adalah salah satu data terpenting. Jadi, kalau kalian memperkirakan harga akan naik, kalian bisa lihat nih, kalau hash rate-nya juga naik, ini berarti memperkuat analisis kalian. Tapi kalau kalian mau melakukan pembelian saat harganya lebih murah atau nyerok pas harganya lagi turun, kalian lebih baik memanfaatkan momentum saat hash rate-nya lagi turun. Setelah hash rate, ada mining difficulty atau tingkat kesulitan menambang Bitcoin. Semakin tinggi kesulitannya, berarti semakin baik untuk harganya juga. Soalnya menambang Bitcoin itu kan rebutan dan juga harus kuat-kuatan alat mining. Jadi, semakin tinggi tingkat kesulitan menambangnya, akan semakin banyak juga penambangnya. Nah, kalau penambangnya makin banyak, berarti jaringan akan semakin lancar. Dan kalau jaringan semakin lancar, maka hash rate-nya juga akan naik. Ujung-ujungnya, kalau hash rate-nya naik, berarti harga juga akan naik, karena hubungan hash rate sama harga itu berbanding positif. Makanya, kalau kesulitan mining itu meningkat, biasanya itu bisa jadi tanda positif untuk kenaikan harga. Nah, yang ketiga ini ada data miners inflow dan outflow atau jumlah Bitcoin yang akan dijual atau disimpan oleh si miners itu setelah berhasil mendapatkan hasil dari mining. Semakin tinggi angka inflow miners, berarti tandanya miners itu belum akan menjual. Sebaliknya, semakin tinggi angka outflow miners berarti menjadi pertanda bahwa miners itu akan mulai menjual karena memindahkan Bitcoin-nya ke exchange. Biar nggak terlalu ribet, kalian bisa membandingkan harga dengan apakah outflow lagi naik atau turun. Kalau outflow-nya lagi naik, biasanya harganya tuh akan turun. Dan kalau outflow-nya lagi turun, biasanya harga akan naik. Kalau kalian mau membeli saat harganya rendah atau nyerok pas harganya lagi turun, kalian lebih baik beli saat outflow-nya lagi naik. Soalnya itu menjadi penanda harganya turun. Tapi kalau misalkan niat kalian itu mau take profit jangka pendek, kalian bisa beli saat inflow miners-nya naik dan bersiap untuk take profit atau ngejual saat outflow miners itu mulai bergerak naik. Nah, yang terakhir adalah data derivatif, di mana data ini bisa membantu kalian untuk melihat pergerakan spekulator atau trader yang biasanya bisa menyebabkan juga volatilitas di pasar. Para analis biasanya melihat pergerakan di pasar futures, tapi ada juga yang melihat pergerakan di options. Nah, dalam video ini, kita bakal pakai contoh data futures yang dipakai untuk analisa dan pasang posisi di spot. Ada 3 data yang bisa kalian lihat, yaitu data futures discount, funding rate, dan juga data open interest. Yang pertama adalah data futures discount dan juga futures premium. Futures premium dan discount adalah perbedaan antara harga Bitcoin di pasar spot dan juga harga kontrak futures Bitcoin. Futures discount menandakan harga kontrak futures Bitcoin itu lagi bergerak lebih rendah daripada harga Bitcoin aslinya atau harga Bitcoin yang di spot. Saat kondisi ini, biasanya itu para trader sedang pasang posisi short. Berarti mereka berspekulasi dan beranggapan bahwa harga pasar tuh akan turun. Nah, sebaliknya, futures premium menandakan bahwa harga kontrak futures Bitcoin itu lagi bergerak lebih tinggi daripada harga Bitcoin aslinya. Pada kondisi futures premium, menandakan bahwa trader tuh lagi optimis market akan bergerak naik, makanya lebih banyak yang pasang posisi long. Gimana sih cara lihat datanya? Caranya adalah kalian tinggal compare aja atau membandingkan harga misalnya Bitcoin USD di spot dan juga BTC futures yang sedang aktif di kuartal ini. Oh iya, yang dibandingin itu kontrak futures yang ada kadaluarsanya ya, bukan yang perpetual. Nah, caranya kita tinggal pakai TradingView, lalu cari BTC futures. Pilih yang CME yang lagi aktif.
Misalnya di contoh ini, analisanya lagi di bulan Agustus, berarti pilih yang ada keterangan September 2021. Karena Agustus kan masuk ke kuartal ketiga dan kadaluarsanya itu di bulan September. Cara bacanya gimana? Kalau garis yang hitam, yaitu harga BTC Futures, lebih tinggi daripada harga BTC yang garis kuning, berarti lagi dalam kondisi premium. Kalau BTC Futures-nya lebih rendah dari BTC aslinya, berarti lagi kondisi diskon. Saat futures diskon terjadi, kalian bisa menggunakan kesempatan ini untuk membeli Bitcoin karena harganya yang akan atau sedang turun. Dan kalian bisa menggunakan kesempatan untuk menjual saat futures premium mulai naik. Data kedua yang bisa kita lihat dari data derivatif adalah data funding rate, atau biaya yang perlu dibayar atau didapatkan oleh trader saat memasang posisi. Funding rate yang positif menandakan lebih banyak trader yang akan memasang posisi long. Ini artinya banyak trader yang positif sama harga pasar yang akan naik, dan ini bisa menjadi sentimen positif buat harga Bitcoin yang aslinya. Sebaliknya, funding rate yang negatif menandakan bahwa lebih banyak trader yang pasang posisi short dibanding yang longnya. Artinya, lebih banyak yang pesimis dan biasanya akan menimbulkan tekanan jual. Kalau kalian berniat jangka panjang, berarti bisa mulai membeli dengan averaging atau secara bertahap saat funding rate-nya negatif. Tapi kalau kalian mau take profit jangka pendek, kalian bisa mulai membeli dan take profit saat funding rate-nya positif. Tapi gue mau ngingetin lagi nih, ini kan kita ngomongin data futures ya. Tapi ini tuh untuk dipakai analisa dan pasang posisi di spot, jadi ini bukan saran untuk trading futures. Data ketiga dari data derivatif adalah data open interest atau jumlah kontrak futures yang lagi diperdagangkan. Data ini menunjukkan kalau open interest-nya naik, berarti semakin tinggi aktivitas di pasar futures. Karena semakin banyak yang open posisi, entah itu long atau short. Semakin turun data open interest-nya, maka menandakan semakin berkurang kegiatan di pasar futures, yang menandakan keraguan atau para trader tuh masih menunggu dan ngawasin market dulu. Biasanya nih, kalau open interest-nya lagi naik, harga juga naik, karena menandakan adanya kepastian tren saat harganya bergerak naik. Jadi kalau kalian mau membeli di harga yang lebih murah, kalian bisa nunggu saat open interest-nya turun. Karena biasanya harganya itu bergerak turun akibat banyak ketidakpastian. Tapi sama seperti sebelumnya, kalau kalian mau ambil profit yang jangka pendek, kalian bisa lihat nih potensi beli dan jual saat open interest-nya mulai naik. Perlu diingat, analisis on-chain harus digabung juga dengan analisis lainnya. Gak bisa kamu jadiin patokan satu-satunya. Analisis on-chain ini memang lebih rumit dan butuh waktu untuk dipelajari. Tapi kalau misalkan emang kalian niat mendalami, ini tuh bisa jadi salah satu penenang kalau kalian berniat untuk menjadi long-term investor. Dan juga kalau emang kalian seorang swing trader, data ini tuh juga bisa memperkuat bias atau analisa kalian di kondisi pasar saat kalian lagi charting. Kalau informasi tadi ini bikin kalian bingung dan masih belum paham, gak apa-apa, kalian bisa nonton ulang lagi videonya atau dimundurin ke bagian yang kalian masih bingung. Terus kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ke teman kalian. Terus subscribe juga dan pasang bel notifikasinya ke YouTube Koinvestasi. Jangan lupa stay tune untuk part selanjutnya di mana gue akan membantu kalian untuk menjelaskan kapan sih saat yang tepat untuk menjual koinvestasi aset masa kini kayak masa depan. Kalau kalian pernah ngalamin yang kayak gitu, yuk tos dulu. Soalnya dulu gue juga kayak gitu. Jadi ini bisa kalian gunakan sebagai kesempatan untuk membeli Bitcoin karena harganya lagi turun. Dan kalian bisa